Demikian Tuhan kerinduan kami, tambah hari kami makin mengasihi Tuhan, tambah hari kami makin setia, dan kami semakin memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah kami menyambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kita bersyukur saat ini Tuhan memberi kesempatan kita dalam ibadah usia emas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya memberi satu tema tetap segar, terus bertumbuh dan berbuah. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 16. Kalau Bapak Ibu berkenan dan bisa berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama ya di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, secara keseluruhan penulisan dari Mazmur 92 ini, itu kalau Bapak Ibu baca ya, di dalam judulnya ya, di atas sendiri itu Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Jadi nyanyian ini, Mazmur ini dipakai secara khusus dalam ibadah Sabat umat Israel. Ya, hari perhentian untuk mengingat Allah sebagai ungkapan sukacita dan ungkapan syukur mereka. Nah, di dalam Mazmur 92 ini ada pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian ada kepercayaan kepada keadilan Allah bahwa Tuhan itu memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Kalau orang fasik itu seperti nampaknya beruntung, tapi sebenarnya itu hanya sementara. Ya, tetapi pertumbuhan rohani orang benar itu akan terus ada sepanjang hidup. Itu isi dari Mazmur 92. Dan pada saat ini secara khusus kita akan melihat bagian yang dalam ayat 13 sampai 16 ini ya. Kita melihat tetap segar ya. Tadi kita baca di dalam ayat 13 sampai 16 disebutkan bisa bertunas, bertumbuh, berbuah, tetap segar. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini disebutkan tetap hijau ya. Mengapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena tadi disebutkan dalam Mazmur 92 ayat 13 itu ya, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, mengapa bisa tetap segar? Karena ditanam di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, pemazmur di sini tidak berkata sekedar ada gitu ya, ada tumbuhan gitu ya. Tidak sekedar ada hadir di rumah Tuhan. Tetapi disebutkan sini ditanam ya. Ditanam artinya melekat. Ya, tinggal dan setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ada di sini firman Tuhan mengatakan orang benar itu seperti pohon kurma. Ya, dikatakan juga seperti pohon aras. Saya coba mencari kira-kira apa yang digambarkan oleh Alkitab ini, ternyata sungguh indah Bapak Ibu ya, sungguh luar biasa. Pohon kurma ini tanaman palem ya jenisnya yang sangat tahan banting. Dia itu cukup kuat di dalam iklim yang kering. Dia itu bertumbuh ya, bisa tingginya sekitar 15 sampai 25 meter. Ternyata cukup tinggi ya Bapak Ibu. Daunnya menyirip ya, memanjang, panjang daunnya itu bisa 3 sampai 5 meter. Dengan ada duri di tangkainya daun.
Dan menariknya semua bagiannya itu sangat berguna Bapak Ibu. Kalau buahnya pasti ya Bapak Ibu tahu kalau masih muda dia warnanya hijau, nanti kalau udah matang dia kecoklatan, rasanya manis, kaya nutrisi, bisa diolah jadi makanan, minuman ya. Dan batangnya itu bisa dijadikan furniture Bapak Ibu. Dijadikan dinding ya, dijadikan atap, kemudian daunnya bisa dianyam. Dan yang menariknya lagi ini akar tunggangnya itu bisa menembus tanah dalam kedalaman sekitar 7 meter Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dia hidup di tengah-tengah gurun yang sangat panas, tetapi mengapa daunnya tetap hijau? Ternyata dia akarnya itu mencari air Bapak Ibu sampai kedalaman sekitar 7 meter. Itu sebabnya pohon ini juga membantu mencegah intrusi air laut. Nah, dia berakar semakin ke dalam untuk mencari air yang dapat menyegarkan batang serta daun-daunnya tetap hijau. Nah, demikianlah ditanam di rumah Tuhan. Inilah gambaran relasi yang intim ketika kita berakar di dalam Tuhan. Ditanam bukan sekedar tumbuh liar gitu ya, dibiarkan. Tetapi dipelihara, dirawat, tidak mudah kering. Ya, meskipun musim berganti, tetapi bisa tetap segar secara rohani bila hidupnya terus terhubung dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, dan melalui persekutuan. Berikutnya kita melihat pohon aras. Ya, pohon aras di Libanon ini dikenal sangat tinggi, Bapak Ibu ya, tinggi, kuat, dan juga berumur panjang. Ya, pohon aras Libanon atau bisa disebut Cedrus libani. Ini adalah jenis pohon cemara. Karena disebut cemara itu karena daunnya itu runcing-runcing kayak jarum, memang kayak cemara ya. Jadi pohon cemara yang megah itu khasnya Lebanon. Kayunya berwarna merah menyala, tingginya itu bisa mencapai 30 sampai 40 meter Bapak Ibu. Cukup tinggi ya. Dengan batang yang besar, dahannya itu horizontal melebar ya. Daunnya berupa tadi ya, jarum-jarum kecil itu. Dia juga kuat, berakar ke dalam. Kalau tadi pohon kurma itu dia tahan terhadap cuaca yang apa tadi Bapak Ibu? Kering, panas ya. Kalau dia ini tahan di cuaca dingin, bahkan tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Kalau beberapa sumber dikatakan tahan lapuk, tidak mudah dimakan serangga, memiliki aroma khas karena kandungan resinnya tinggi. Banyak manfaatnya Bapak Ibu kalau melihat pernah disebutkan di dalam Alkitab juga biasanya dipakai Bapak Ibu kayunya sebagai bahan untuk membangun bait Allah oleh zamannya si Salomo, Raja Salomo. Jadi pohon aras ini melambangkan kekuatan, kestabilan dan kemuliaan. Demikian juga orang benar Bapak Ibu ya, tidak rapuh secara rohani, hidupnya kokoh, tahan uji, dan sangat bernilai di hadapan Allah. Dan orang hidup yang dekat dengan Tuhan ini dikatakan yang hidupnya tadi ya kokoh seperti pohon aras dan pohon kurma tadi, itu pasti akan memiliki hati yang tenang, tidak mudah bersungut-sungut, dan bisa menjadi sumber damai bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, kesegaran rohani bagi usia emas tidak bergantung pada kekuatan fisik. Bisa saja rambut kita mulai putih, jalan kita mulai melambat, kemudian daya ingat kita mulai menurun. Tetapi roh kita harus tetap hijau dan tetap bersemangat. Amin Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata orang benar bisa tetap segar sampai akhir hidupnya. Berikutnya, ketika dia bisa segar, terus bertumbuh dan berbuah. Kalau Mazmur 92 ayat 14 dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah ini luar biasa. Tuhan tidak pernah berkata masa usia udah lanjut,
itu masa berhenti ya. Kalau orang bilang itu, saya punya senior yang sudah usia bebas tugas, tetapi dikontrak sampai usia 60 lebih baru pensiun. Kemudian ketika semua bersalaman itu mengatakan apa Ibu biasanya? Pak, selamat menikmati ya, masanya istirahat. Ya, masanya istirahat. Bapak tinggal menikmati, tinggal duduk manis ya, tidak perlu banyak aktif bekerja seperti yang lalu. Masa yang pasif, masa di mana hanya menunggu gitu ya. Tetapi kita tahu di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipanggil untuk bertumbuh. Bahkan kita terus sampai berbuah. Tadi firman Tuhan. Di slide selanjutnya kita melihat ya. Berbuah, tidak hanya bertumbuh tetapi juga berbuah. Mazmur 92 ayat 15 tadi dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tetap segar dan bugar, tetap segar dan hijau kalau di BIMK. Sungguh sangat indah Bapak Ibu. Nah tadi kalau saya tadi mengatakan banyak orang ya, kalau masa usia emas ini masa yang pasif, masa yang tidak produktif mungkin. Ya, banyak orang yang mengatakan demikian. Tetapi ayat ini begitu kuat mengingatkan kita. Ya, menghiburkan kita, terutama bagi jemaat di usia emas, pelayan-pelayan Tuhan yang senior, ya jemaat yang mungkin sudah merasa, oh aku ini sudah tidak produktif, tidak bisa seperti dulu. Waktu aku muda, ya semua bisa tak kerjakan. Gitu. Tetapi firman Tuhan ini dengan jelas, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya kita masih memiliki peran Bapak Ibu. Buah kita mungkin bukan lagi kesibukan di dunia kerja ya, tapi ada buah dari hikmat, kesabaran, nasihat yang bijak bagi generasi ini ya. Doa syafaat yang kita naikkan ini juga bisa menjadi pelayanan kita. Kita bisa mungkin tidak bisa terlibat langsung Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin sangat aktif di dalam kepanitiaan, di dalam pelayanan ini dan itu, bahkan ikut misi ya, mungkin sampai keluar kota, keluar pulau ya, ke daerah lain. Mungkin kita tidak sekuat waktu lalu, waktu kita muda. Tetapi kita bisa menjangkaunya turut serta dengan berdoa. Kita mungkin tidak menjadi pelayan di dalam ibadah, tetapi kita bisa mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mungkin tidak bisa ikut memberitakan Injil sampai ke daerah-daerah, tapi kita bisa doakan para misionaris, para pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap jiwa-jiwa bisa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah kehidupan kita yang masih bisa kita lakukan. Doa syafaat ini adalah pelayanan yang sangat indah ya. Kalau di dalam Yakobus 5 ayat 16 saya bacakan di sini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Sungguh luar biasa. Ini firman Tuhan mengingatkan kita berbuah dan produktif juga bisa lewat dari saling mendoakan. Ya ketika Bapak Ibu, Oma, Opa berdoa, maka itu akan melindungi keluarga kita. Itu akan menguatkan gereja kita. Itu akan memberkati generasi muda. Dan ini pelayanan yang sangat penting. Bahkan ketika kita berdoa, membawa jiwa kita sendiri semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Dan jikalau Tuhan izinkan ya, puji Tuhan kita masih sehat. Sekalipun nanti kemudian kesehatan merosot ya, tetapi doa ini memberikan kita kekuatan. Dia bisa menghilangkan rasa kesepian. Ya, doa ini
justru menguatkan kita, memberikan semangat dan kekuatan baru. Nah, berikutnya di ayat yang ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, usia emas ini buah kehidupannya adalah kesaksian imannya, ya. Kalau di dalam BIMK dengan jelas seperti maksud dalam pasal 92 ini, itu untuk menunjukkan betapa Tuhan itu adil. Ya, orang fasik itu tampaknya baik-baik saja, tetapi sebenarnya itu hanya sementara. Tapi orang yang benar itu akan menyaksikan bahwa Tuhanlah gunung batu dan tidak ada kecurangan daripadanya. Nah, Bapak Ibu, kesaksian iman usia emas ini semakin matang dan berdampak, ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tentunya mengalami banyak pahit, manis, ya, suka duka yang panjang, ya, bersama dengan Tuhan. Itu kita bisa menyaksikan di setiap fase kehidupan kita, ya, ketika mungkin bekerja, ketika kita berumah tangga, berkeluarga, kita mempunyai anak, harus menyekolahkan anak, kemudian menikahkan anak, kemudian kita punya cucu. Dalam setiap fase itu kita melihat Tuhan itu begitu nyata mengasihi dan menyertai kita. Sebabnya kita bisa menjadi saksi yang hidup bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah gunung batu dan sungguh benar, tidak ada kecurangan daripadanya. Nah, buah kesaksian iman kita juga adalah teladan hidup. Ya, pertumbuhan kita sekarang adalah menjadi pohon aras tadi, ya, yang memberikan keteduhan, menjadi orang tua, menjadi opa oma yang di mata anak cucu ini memancarkan damai sejahtera dan memiliki pengharapan karena kita hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ketika kita memberikan teladan hidup, itu lebih keras, ya, daripada semua nasihat kita. Ya, kalau seandainya ada Bapak, Ibu, kemudian oma, opanya membaca firman Tuhan setiap hari. Ketika kita meminta anak atau cucu kita, ayo baca firman Tuhan, ayo pergi beribadah. Itu tidak sulit Bapak Ibu, ya. Jangan sampai misalkan, ayo anak-anak sekolah minggu gitu, tapi bapak mamanya selimutan, ya, enggak berangkat. Yang penting ini adalah teladan hidup, ya. Usia emas ini saya yakin punya banyak pengalaman hidup yang panjang, lebih panjang bersama dengan Tuhan. Maka kita bisa menyaksikan, kita bisa memberikan teladan bagi anak serta cucu kita. Nah, sebagai penutup, saya mengingatkan satu kesimpulan, Tuhan rindu setiap kita ini, ya, jemaat yang usia emas ini bisa tetap segar karena hidup dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau terus bertumbuh dalam iman, bahkan tetap berbuah seperti firman Tuhan tadi katakan, terutama melalui kehidupan doa. Seperti tema kita juga sangat selaras, ya, ketika usia emas ini menjadi pembawa damai bagi keluarga, gereja, dan lingkungan. Nah, yang terakhir, sebelum kita akhiri dengan doa, saya mengajak kita untuk memiliki komitmen mungkin sederhana, tetapi biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita mau komitmen untuk tumbuh dalam kedalaman iman, ya. Fokus kepada Kristus, ya, tidak fokus kepada kekhawatiran, mungkin kerapuhan dari tubuh, masa depan dan sebagainya. Kita bisa tinggalkan, tapi kita fokus kepada Kristus karena Kristus cukuplah bagi kita. Dan kita berikutnya kita akan komitmen untuk mengubah waktu luang kita, ya, untuk menjadi waktu yang emas, waktu yang berharga ini kita gunakan untuk berdoa, ya, secara khusus berdoa, ya, menjadi pendoa syafaat yang gigih bagi keluarga dan gereja. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa tipsnya, ya, kalau kita punya
kerinduan, berkomitmen untuk menjadi pendoa ya. Mungkin yang pertama itu Bapak Ibu bisa tentukan waktunya ya. Kita menentukan jam emasnya di mana. Yang paling tahu Bapak Ibu jam emasnya. Tetapkan satu waktu dalam setiap hari, misalkan setelah sarapan pagi atau sebelum tidur. Nanti kita akan, kalau sudah punya komitmen seperti itu kita bisa sisihkan waktunya, nggak akan kepake yang lain ya. Misalnya setelah sarapan atau sebelum tidur malam ya, secara khusus didedikasikan untuk berdoa dan membaca firman. Kemudian jangan lupa membuat daftar syafaat ya, bisa tuliskan nama anak, itu pasangan. Kita bisa doakan buat gereja, Bapak Ibu gembala, pengurus, pelayan Tuhan, tim gembala, hamba-hamba Tuhan yang lainnya, ya pekabaran Injil, bahkan sesama kita yang memerlukan bantuan doa. Ini membuat waktu doa kita lebih terfokus dan bermakna. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Mazmur 92 ini sudah menjanjikan kita ya, orang benar bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jangan pernah berpikir bahwa usia emas ini akhir dari segalanya atau akhir dari relevansi kita. Justru pada fase ini iman kita seharusnya sudah mencapai kematangan ya, dan menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia, yang senantiasa mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Kau tidak membuang kami di masa tua kami Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami bisa terus bertumbuh, berbuah, masih tetap segar, jiwa dan roh kami masih bisa hijau, karena kami ditanam di rumah Tuhan. Kami boleh setia di dalam setiap persekutuan kami untuk belajar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, bahkan setia di dalam kehidupan doa kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu usia emas yang hadir pada pagi hari ini, juga setiap pelayan-pelayan Tuhan, serta pengurus. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.